Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang aturan Simpson ya. Minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang aturan trapesium ya kan. Jadi ini bahasanya tentang integrasi numerik ya, bagaimana mencari atau menghitung integral secara numerik ya. Dimana integral itu tiada lain adalah luas area di bawah kurva gitu kan. Nah, aturan trapesium itu pendekatannya linear ya, garis lurus gitu. Jadi kita membentuk persamaan garis antara interval yang sudah kita tentukan gitu ya. Dan ini review dulu ya. Dan ada dua pendekatan ya, ada single application, ada juga multiple application gitu ya. Kalau single application itu dalam interval yang dimana kita mau cari luas areanya, itu kita bikin satu persamaan garis gitu ya. Ada juga yang multiple application, jadi kita diskritisasi gitu ya istilahnya, kita bikin sub-sub interval yang lebih kecil, kemudian persamaan garisnya itu akan ada sebanyak sub intervalnya. Jadi kalau kita bagi ke dalam 10 partisi misalnya, berarti akan ada 10 persamaan garis, dan harapannya dengan memperbanyak partisi itu hasilnya akan lebih baik, lebih akurat gitu ya. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, metode yang kedua yang akan kita pelajari yaitu Simpson Rules atau aturan Simpson ya. Ya meskipun metode atau aturan trapesium itu juga sebenarnya punya cara, kan gini ya, kelemahan metode trapesium itu ya dia akan akurat kalau partisinya kita perbanyak gitu kan ya. Tapi ini adalah pendekatan lain ya, aturan Simpson. Jadi terlepas pada metode aturan trapesium itu sebenarnya sudah dianggap cukup gitu ya dengan multiple application-nya. Tapi di sini another way to obtain a more accurate estimate ya. Jadi cara lain ya untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat dari sebuah integral atau untuk menghitung area di bawah kurva is to use higher order polynomials, yaitu dengan menggunakan polinomial order yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau yang aturan trapesium itu order 1 karena garis lurus. Nah, di sini kita gunakan polinomial order yang lebih tinggi gitu ya. Dalam hal ini untuk aturan Simpson ini ordernya order 2 gitu ya. To connect the points ya, untuk menghubungkan titik-titik. Nah, misalnya katanya ada sebuah titik tambahan di tengah-tengah ya, an extra point midway di antara FA dan FB. Jadi FA dan FB ini adalah titik ujungnya. Kemudian misalnya ada satu titik lagi di tengah-tengahnya antara A dan B berarti. Sehingga di situ ada 3 titik, maka kita bisa menghubungkannya dengan sebuah parabola gitu ya. Jadi bukan persamaan garis tapi ada lengkungannya ya, ada kurvanya gitu. If there are 2 points equally spaced, jika ada 2 titik yang jaraknya sama antara FA dan FB, artinya ada 2 titik tambahan di tengah gitu ya antara A dan B, maka keempat titik tersebut ya, 2 titik ujung, 2 titik yang di tengah itu bisa kita hubungkan dengan polinomial order 3 gitu ya di sini. Nah, maka formula yang yang dihasilkan dengan cara ini disebut dengan aturan Simpson ya. Nah, oke, kita coba lihat yang sederhana dulu ya. Aturan Simpson sepertiga ya. Aturan sepertiga Simpson gitu. Di mana aturan sepertiga Simpson ini kita menggunakan polinomialnya order 2 ya. Polinomial interpolasi order 2. Nah, kalau kita ingat kembali materi interpolasi ya. Di interpolasi itu kan ada 2 juga ya. Waktu itu ada yang linear ya. Ada juga interpolasi Lagrange ya, yang order 2 itu ya. Iya kan? Jadi di sini lihat nih.
Ini masalah utamanya ya. Masalah utamanya itu kita mau menghitung I, di mana I itu adalah luas area di bawah kurva atau integral dari fx dengan batas A sampai B. Nah, kita akan aproksimasi ya dengan si fx-nya itu diaproksimasi dengan f2, di mana f2 ini adalah polinomial orde 2 gitu ya. Jadi 2 di sini maksudnya polinomial orde 2. Intervalnya tetap sama antara A dan B ya. Di mana polinomial orde 2 ini direpresentasikan dengan polinomial Lagrange orde 2. Dan polinomial Lagrange orde 2-nya ini sebenarnya mirip dengan apa yang sudah kita pelajari di interpolasi orde 2, interpolasi Lagrange waktu itu. Masih ingat ya? Kan interpolasi itu intinya kalau kita punya beberapa titik, misalnya ada 3 titik gitu ya. Terus kita mau mencari fungsi yang menyentuh ke semua titik itu, ke 3 titik itu, maka kita bisa menggunakan interpolasi orde 2 ya, interpolasi Lagrange. Masih ingat nggak ya? Nah, si f2-nya itu adalah ini polinomial Lagrange orde 2 ya. Karena ada 3 titik, masih ingat ya? Oke, kita refresh kembali ya. Karena ada 3 titik, jadi ada 3 komponen ya. Ada fx0, ada fx1 dan juga ada fx2 ya. Kemudian koefisien dari fx0 ini adalah pembagian ada pembagian ya, pembilang dan penyebut. Nah, kalau kita lihat di sini x0 min x1 ya, karena kita berfokus di x0 ya. x0 min x1 kali x0 min x2. Nah, apa yang menjadi pembilangnya ini sebenarnya mirip dengan penyebutnya, bedanya itu hanya di awalnya aja ininya gitu. Jadi kuncinya itu hasil dari pembagian ini itu akan bernilai 0 kalau nilai x-nya sama dengan x0 gitu ya. Jadi hasil dari pembagian ini akan bernilai 0 kalau nilai x-nya sama dengan x0 ya kan? Kalau nilai x ini sama dengan x0 dan nilai x ini sama dengan x0, maka pembilangnya bukan akan sama dengan 0, akan sama dengan 1 ya. Kalau x ini sama dengan x0, yang ini juga sama dengan x0, berarti pembilang dan penyebut itu sama ya, nggak ada bedanya. Jadi kalau kita membagi sesuatu yang sama berarti nilainya 1 ya kan. Dan si koefisien ini akan bernilai 0 kalau nilai x-nya ini sama dengan x1 atau sama dengan x2. Jadi selain x0 pokoknya. Jadi kalau nilai x-nya sama dengan selain dari x0, maka hasilnya akan 0 gitu ya. Nah, kalau x ini nilainya x1, berarti sini akan 0 ya. 0 kali berapapun hasilnya 0, dan 0 dibagi berapapun hasilnya 0 juga, ya kan? Begitupun x2. Nah, suku yang kedua kita fokusnya di x1, lihat sini. Kemudian lihat sini x1 juga depannya, dan dikurangi dengan x yang bukan x1 ya, x1 min x0 dan x1 min x2. Gak boleh ada x1 min x1 ya. Karena kalau ada x1 min x1 akan terjadi pembagian dengan 0 ya kan. Ini juga sama, nggak ada x0 min x0. Karena akan terjadi pembagian dengan 0 gitu ya. Jadi dari sisi rumus terlihat rumit awalnya, tapi sebenarnya kalau kita tahu polanya ya, polinomial Lagrange orde 2 itu sebenarnya ada polanya gitu ya. Mudah untuk kita amati atau kita bikin seperti ini. Oke, begitupun yang suku yang ketiga ya, berarti fokusnya di x2 ya. Sebenarnya ini materi interpolasi ya. Cuma bedanya si fungsi interpolasinya ini kita integralkan, itu aja bedanya. Fungsi interpolasi Lagrange yang kita bahas di bab interpolasi itu kita integralkan. Jadi dibanding kita mengintegralkan fx, di mana fx itu kita anggap sebagai fungsi yang susah dicari integralnya, ya kan? Itulah kenapa kita pakai pendekatan numerik ya kan? Karena fungsi ini kita anggap susah dicari integralnya, sehingga lebih mudah kita mengintegralkan polinomial orde 2 gitu ya. Itu kan relatif lebih mudah gitu. Dan di sini karena nilainya tidak sama persis, maka di sini bahasanya aproksimasi gitu ya.
Oke, nah ini sekedar ilustrasinya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari luas area di bawah kurva antara A dan B, kemudian ada satu titik di antaranya di tengah-tengah yang jaraknya sama, ya, maka kita bisa membentuk sebuah polinomial, ya. Kalau tengah-tengahnya posisinya lebih tinggi ya pasti gini ya, gitu. Tapi kalau tengah-tengahnya posisinya lebih rendah di sini ya pasti cekungnya ke atas. Nah gitu ya. Kebayang nggak kalau interval A dan B ini kita aproksimasi pakai yang trapesium ya? Kita akan menarik garis dari titik ini ke titik ini nih, ya kan? Tarik garis lurus, ya kan? Tapi kalau yang Simpson yang 1/3 ini itu ada titik di tengah gitu ya, sehingga kita bisa membentuk polinomialnya orde 2. Dan inilah yang kita integralkan, polinomial orde 2 yang melengkung inilah yang kita integralkan. Jadi kita mencari luas area di bawah polinomial orde 2 ini yang melengkung, yang putus-putus. Memang hasilnya mungkin enggak sama persis dengan fungsi aslinya, tapi ya namanya juga aproksimasi ya. Nah, kalau orde yang lebih tinggi itu dalam batas interval bawah dan atas itu ada 2 titik tambahan ya. Maka kita bisa membentuk polinomialnya orde yang lebih tinggi, orde 3. Sini ada keterangan nggak? Sini ya. Oh ini graphical depiction ya. Jadi kalau Simpson yang 1/3 itu intinya kita mencari area di bawah sebuah parabola yang menghubungkan 3 titik gitu ya. Kalau yang B itu namanya bukan aturan Simpson 1/3 tapi aturan 3/8. Aturan 3/8 Simpson. Di mana yaitu menghitung luas area di bawah sebuah persamaan kubik ya, atau orde 3 ya. Polinomial orde 3. Oke, jadi ada 2 jenis ya Simpson itu, ada yang 1/3, ada yang 3/8. Nah, setelah proses integrasi dan juga manipulasi aljabar, di sini tidak diceritakan prosesnya bagaimana ya. Jadi ini, yang ini nih. Ini kalau kita integralkan terhadap X gitu ya, maka nilai I itu hasilnya ini gitu. Gitu ya. I-nya ini hasilnya. Luas area di bawah kurvanya itu ini gitu. Jadi lebih sederhana ya. Jadi lebih sederhana. Di sini nggak dijelaskan bagaimana penurunannya. Ya, kalian bisa. Nah, sebenarnya di sini jelasin ya. Tapi di sini ada konsep namanya Newton-Gregory ya. Jadi polinomial interpolasi Newton-Gregory forward ya. Yang pada akhirnya sampai pada rumus yang ini. Gitu. Yang Simpson 1/3. Jadi kalau mau dicoba silahkan difahami itu ya. Oke. Kita lanjut aja ke rumus yang jadinya ya. Nah, jadi ini adalah rumus aturan 1/3 Simpson-nya ya. Dimana hanya ini adalah B min A dibagi 2 ya. Kenapa H sama dengan B min A dibagi 2? Karena ada 2 partisi di situ ya. Antara A dan B ada 1 titik di tengah-tengah, berarti kan ada 2 partisi ya. Ada 2 bagian. Jadinya B min A dibagi 2 gitu. Dan ini disebut dengan aturan 1/3 Simpson. Nah, kalau nilai H-nya kita substitusikan ke sini ya, maka hasilnya jadi ini. I-nya itu sama dengan B min A per 6. Jadi bayangkan aja H ini diganti dengan ini ya. Jadi penyebutnya nanti akan ada 3 kali 2 ya. Jadi 6. Pembilangnya jadi B min A. Nah, 6-nya dipindahin ke sini. Nah, B min A ini adalah width ya, lebar. B min A itu adalah lebar, itu maksudnya berapa sih jarak dari sini ke sini? Gitu ya, lebar. Dan yang ini itu adalah rata-rata tinggi. Gitu ya. Rata-rata tinggi.
fx0 ditambah 4 kali fx1 ditambah fx2. Oke, ini hasil integralnya ya. Oke, nah ini adalah rumus apa errornya ya. ET sama dengan ini ya, B min A minus B min A pangkat 5 dibagi 2880 kali F turunan keempat C, dimana C nya ini berada di antara A dan B ya. Di sini apa namanya, jadi ini adalah rumus untuk menghitung errornya ya, galatnya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, jadi katanya kalau kita lihat rumus dari errornya, di sini kan F turunan keempat ya. Sedangkan Simpson sepertiga itu sebenarnya order 2 ya, polinomialnya order 2. Jadi kalau order 2 itu berarti kenapa enggak order 3 errornya gitu ya. Kenapa langsung order 4? Jadi karena pada proses penurunannya si order 3-nya itu jadi 0, di sini dijelasin ya. Nah, ini the coefficient of the third order term goes to 0. Jadi koefisien dari order 3-nya itu menuju ke 0, sehingga apa? Sehingga ini selama proses integrasi ya, menuju ke 0, sehingga aturan sepertiga Simpson ini akurasinya sama saja dengan third order accurate gitu ya. Jadi meskipun polinomialnya order 2 tapi akurasinya order 3 gitu ya. Karena dalam proses penurunannya suku dari order 3-nya itu koefisiennya 0 gitu ya. Jadi katanya meskipun 3 titik itu ternyata akurasinya bisa sampai order 3 gitu ya. Oke, coba kita lihat contoh ya. Nah, ini adalah single application-nya dari Simpson ya, aturan sepertiga Simpson. Misalnya ini fungsinya sama dengan fungsi yang di trapesium ya. Jadi fx-nya sama dengan ini. Kemudian intervalnya juga sama, A-nya 0 dan B-nya 0,8. Kemudian nilai eksak dari hasil integralnya itu adalah 1,64 sekian. Kemudian kita pilih satu titik di tengah-tengah. Berarti tengah-tengahnya kan 0,4 ya. Ya kan? Makanya di sini ada F0. Ada F0,4, ini titik tengahnya. Dan ada F0,8, ini batas atasnya ya. Kita hitung nilai fungsi dari ketiga titik ini. Jadi kalau F0 sama dengan 0,2 masukkan ke sini ya, ke Fx. Kalau F0,4 itu 2,456, kalau F0,8 0,232 ya. Kemudian kita substitusikan ke rumus yang sudah jadi tadi ya, rumus untuk mencari I ya. I-nya itu kan tadi apa rumusnya? B min A ya. Ini tuh B min A nih, 0,8 dikurangi 0 ya. Terus sini ada pembagian antara Fx 0 ya kan, 0,2 nih, ditambah 4 kali Fx1 ya, 4 kali 2,456 ditambah Fx2 ya, Fx2 nya 0,232 dibagi 6 gitu. Oke. Jadi kenapa ini disebut rata-rata ya, karena ini bobotnya 1, ini bobotnya 4, ini bobotnya 1. Jadi kalau dijumlahin kan jadi 6 ya. Kenapa disebut rata-rata tinggi? Karena ini nilai fungsi ya. Ya kan? Ini nilai fungsi ya. Nilai fungsi itu kan menggambarkan tinggi dari kurvanya. Dan kalau kita hitung hasilnya adalah 1,367 sekian. Nah, kalau kita hitung galat yang sebenarnya atau selisih antara nilai eksak dengan hasil estimasinya, itu hasilnya 0,27 sekian.
di mana epsilon T-nya 16,6%. Kalau kita bandingkan dengan hasil dari single application-nya aturan trapesium, itu katanya akurasinya 5 kali lebih akurat ya daripada single application-nya aturan trapesium ya. Waktu itu aturan trapesium 90-an ya kalau nggak salah ya. Atau berapa? Yang single application-nya coba kita lihat ya. Ini multiple ya kan. Nah ini ya. Nah ini. Jadi kalau yang single application kan 89,5% ya. Kalau yang aturan trapesium. Single application itu berarti hanya 2 titik ya. Kita nggak memilih titik di tengah. Dan kalau kita tambah titik di tengah, kemudian kita aproksimasinya menggunakan aturan sepertiga Simpson, keakurasinya jadi 5 kali lebih akurat ya, jadi hanya 16,6% ya, jauh banget turunnya. Kemudian estimated errornya oke. Kalau kita lihat di tadi ET ya, ini harusnya tadi EA ya, ini tuh bukan ya, ini error estimasinya ya. Nah kalau ET kan ini ya, jadi di rumusnya kan tadi kita lihat ini ET ya. Kalau ini ET kayaknya ya, kalau ini atau gimana ya. Oke, karena itu rumus dari situ ya. Ini B min A ya, pangkat 5 dibagi 2880, ini kan sama kayak ini. Ya kan? Terus tapi harus ngitung turunan keempat ini. Dan ya ini kita nggak bahas di sini ya. Nggak bahas di bab, jadi ada bab yang kita nggak bahas. Jadi pembahasannya itu sebenarnya merujuk ke ini PT 6,4 ya. Jadi nggak apa-apa lah sampai epsilon T ini aja kita belajarnya gitu ya. Oke. Nah itulah yang single application ya. Sekarang kita coba lihat yang, atau kita lihat kesimpulan dulu ya di sini. Nggak ada kesimpulan apa-apa. Oke. Kita lanjut ke multiple application ya. Jadi sama halnya dengan aturan trapesium, aturan sepertiga Simpson ini juga kita bisa aplikasikan multiple beberapa kali gitu ya. Misalnya H itu adalah B min A dibagi N, di mana N itu adalah banyaknya partisi yang kita tentukan. Jadi kita menentukan berapa banyak partisi antara A dan B gitu ya. Oke. Nah karena sebanyak N, jadi nanti kita partisi dari X0 sampai X2 gitu ya. Kenapa sampai X2? Berarti ada satu titik di antaranya itu X1 ya. Ya kan? Kan dalam satu rumus integral sepertiga Simpson itu kita hanya bisa menghitung untuk 3 titik, ya kan? Makanya di sini integralnya X0 sampai X2. X1-nya di tengah-tengah ya. Terus X2 sampai X4. Kenapa enggak X3 sampai X5? Kenapa? Kenapa? Soalnya apa? Ya, soalnya ngelanjutin yang sebelumnya gitu ya. Kalau ini dari X3 sampai X5, nanti antara X2 dan X3 nggak dihitung ya, ruas area di bawah kurvanya gitu. Jadi di sini X2 sampai X4 dan seterusnya sampai 3 titik yang terakhir ya. Kan kita nggak tahu N-nya berapa ya. Jadi 3 titik terakhir itu Xn-2, Xn-1 dan Xn. Ya kan, makanya di sini integralnya Xn-2 sampai Xn ya. Nah, ini bentuk umumnya ya. Kemudian kita integralkan
dengan rumus yang tadi ya, hasilnya adalah ini gitu ya. Di sini masih dalam H ya, jadi 2H dikali fx0 plus 4fx1 plus plus fx2 dibagi 6 gitu. Sebenarnya asalnya sepertiga ya, kalau lihat di rumus awal sepertiga kan, ini hasilnya sepertiga juga sebenarnya, 2 dibagi 6 ya kan, H per 3 lah gitu, H per 3. Oke, kemudian ini yang integral yang kedua, kita hitung lagi pakai cara yang sepertiga Simpson, dan seterusnya sampai 2 partisi terakhir ya, 3 titik terakhir kita hitung juga. Nah, kalau kita gabungkan semua suku ini, hasilnya jadi seperti ini yang di bawah gitu. Hasilnya jadi seperti yang di bawah ini. Di sini 2H per 6-nya difaktorkan ya, ditarik keluar. Kebayang nggak? 2H per 6-nya tarik keluar. Kalau hanya kita substitusikan jadi B min A per N, maka hasilnya jadi B min A per 3N ya. Ya nggak? Ya. Kalian bisa bayangkan kalau hanya ini kita ganti dengan B min A per N ya. Berarti jadi B min A per 3N ya. Ini sepertiga nih sebenarnya ya, sepertiga coret, jadi B min A per 3. 3 nya dari mana? Dari hasil pencoret 6 ini. N nya dari mana? Karena B min A per N gitu. Nah, si pembilangnya ini itu fx0 dan fxn itu koefisiennya sama-sama 1. Kenapa? Karena dia sama-sama di ujung ya. Fx0 itu di awal, fxn di akhir. Kenapa yang ini koefisiennya 4 nih? 1, 3, 5 ya. Ya kan? Jadi kalau fx1, fx3 karena dia posisinya di tengah ya kan. Yang titiknya di tengah itu kan 1, 3, 5 ya. Dan seterusnya sampai N-1 ya, yang titiknya di tengah. Kalau yang ini kali 2, kalau dia 2, 4, 6, berarti kelipatan 2 ya. Kenapa kali 2? Karena lihat di sini ada fx2, di sini juga ada fx2 ya kan. Jadi 2 kali ya. Pas kita gabungkan jadi 1 ya, semua pecahan ini si fx2-nya akan muncul 2 kali ya. Di sini ada, di sini ada. Fx4 juga ada. Ya, fx4 di sini muncul, nanti di pecahan berikutnya, di suku berikutnya fx4 muncul lagi. Karena tadi ya, kenapa enggak 0 x0 sampai x2 terus x3 sampai x5? Karena kita harus menghitung antara x2 sampai x3 ya. Jadi supaya nyambung maka x2-nya harus dilibatkan lagi gitu kan. Makanya di sini fx2-nya muncul 2 kali ya. Dia muncul di partisi sebelah kiri sebagai batas atasnya, kemudian muncul juga di partisi sebelah kanan sebagai batas bawahnya. Kenapa munculnya 2 kali? Jadi intinya kalau I-nya ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya sampai N-1 itu dikali 4, dan kalau genap kali 2. Oke. Nah, kira-kira gini. Jadi kalau kita mencari luas area di bawah kurvanya sudah mempartisi banyak titik. Jadi untuk 3 titik pertama ini pakai sepertiga Simpson gitu ya. 3 titik yang kedua pakai aturan Simpson gitu.
terus gitu kan, dan seterusnya sampai akhir gitu. Jadi kita menerapkan aturan sepertiga Simpson-nya beberapa kali per 2 segmen ya, atau per 3 titik gitu. Nah, catat katanya seperti digambarkan pada gambar 21.11, an even number of segments must be utilized to implement the model. Salah satu syarat mengimplementasikan yang sepertiga Simpson yang multiple ya, banyaknya segmennya itu harus genap ya, banyaknya segmennya harus genap. Kalau genap tuh kan minimal 2 berarti ya segmennya. Kalau kita punya 3 titik, segmennya ada 2 berarti ya. Kalau kita punya 4 titik ya, ya, kalau kita punya 4 titik, betul. Kalau 4 titik berarti segmennya ada berapa? Ada 3 ya. Kita nggak bisa menggunakan sepertiga Simpson yang multiple ini. Kebayang nggak? Ya kan? Karena aturan Simpson ini hanya dipakai untuk 2 segmen saja. Kalau ada 3 segmen, yang satu ini nggak bisa, ya kan? Kecuali pakai aturan trapesium, 1 segmen, ya kan? 2 segmen bisa. Makanya katanya banyaknya segmennya harus genap, gitu. Misalnya segmennya ada 4 nih. Kalau 4 tuh berapa titik? 5 ya. Pokoknya banyaknya titik itu 1 lebih banyak dari banyaknya segmennya, ya enggak? Kalau ada 2 segmen berarti titiknya ada 3 ya kan? Nah, kalau ada 4 segmen berarti titiknya ada 5. Gitu ya. Kalau 5 segmen kita bisa menggunakan aturan Simpson yang sepertiga ini ya. Jadi misalnya 3 pertama nih atau 2 segmen pertama aturan Simpson, 2 segmen berikutnya aturan Simpson. Berarti ada 5 titik ini kan. Nah itu. Jadi itu adalah syarat kita menggunakan aturan sepertiga Simpson. Banyaknya segmennya harus genap. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kenapa sih dalam aturan Simpson itu muncul koefisien 4 dan 2 katanya? Baik itu yang single application tadi ya, maupun yang multiple application ya. 4 dan 2 itu selalu jadi koefisien. Kalau yang single mah cuma 4 aja ya. Ya kan? Kalau yang multiple ada 2-nya ya. Ya kan? Ini nih, ini ciri yang single ya. Yang single kan ada 4-nya ya. Tapi kalau yang multiple itu ada yang 4 koefisiennya, ada juga yang 2. Nah, kenapa ada 4 dan ada 2? Sebenarnya itu mengikuti aturan sepertiga Simpson katanya. Jadi kalau titik-titiknya ganjil, itu titik yang ganjil itu merepresentasikan titik tengah gitu ya, dari setiap aplikasi dari aturan sepertiga Simpson, dan oleh karena itu bobotnya 6. Bobotnya 4. Ya sebenarnya 4 itu dari penurunannya lah. Kalau yang genap itu karena dia berdampingan dengan tadi ya, udah kita bahas, berdampingan dengan aplikasi yang berikutnya, maka dihitung 2 kali. Oke ya, nah ini adalah EA-nya. Errornya untuk yang multiple application, jadi dia bergantung pada n, banyaknya partisinya. N itu banyaknya titik, banyaknya titik. Oke, kita coba lihat contoh berikutnya ya. Ada multiple application. Misalnya kita masih menggunakan fungsi yang sama seperti tadi ya, fx yang ini nih. Intervalnya sama, 0
X0 sampai 0,8 nilai eksaknya juga sama. Cuma di sini kita akan partisi N itu betul, N itu banyaknya segmen ya, banyaknya titiknya itu N plus 1 ya. Karena dari X0 sampai Xn ya, berarti titiknya ada N plus 1 kan. Kalau dari X1 sampai Xn berarti titiknya ada sebanyak N, tapi kan mulainya dari X0 ya, dari X0 sampai Xn berarti titiknya ada N-1, berarti segmennya ada sebanyak N. Nah misalnya lihat sini, N-nya sama dengan 4. Nah ini kan syarat ya, syarat mengaplikasikan aturan sepertiga Simpson itu nilai N-nya harus genap ya. Kalau N-nya 4 berarti H-nya 0,2. Dari mana 0,2? Ya 0,8 dibagi 4 ya. Kan rumusnya H itu sama dengan B min A dibagi N gitu ya. Berarti titik yang pertama X0 itu adalah 0, titik berikutnya ada 0,2 ya. Kan H-nya 0,2 nih. Jadi jarak antara titiknya itu 0,2 ya. 0, 0,2, 0,4, 0,6 dan 0,8. Kalau ada 4 segmen berarti titiknya ada 5 ya kan. Kita hitung nilai fungsi dari semua titik ini. Setelah kita dapatkan, kita langsung aplikasikan ke rumus yang multiple application tadi ya. 0,8 ini adalah B min A, 12 ini dari mana? 3N ya, 3N, 3 kali N, N-nya 4, 3 kali 4, 12 di rumusnya gitu. Ini fx0 0,2, ini fx yang terakhir, ini f0 ya, ini f0, ini f0,8 yang terakhir. Nah kalau ganjil dikali 4 ya kan, kalau genap kali 2 gitu kan ya. Yang ganjil itu kan berarti X1 dan X3 ya, X1 dan X3. Yang ini yang ganjil dikali 4. Kalau yang genapnya kan cuma ini ya, cuma X2 aja ya. X0 dan X yang terakhir itu nggak disebut genap, sebenarnya genap, tapi karena dia di ujung dia koefisiennya 1 gitu ya. Ini 2. Nah kalau kita hitung hasilnya ini 1,62 sekian. Dan kalau kita hitung galatnya, nah, epsilon T nya 1,04% ya. Tadi kalau segmennya ada 2 itu 16% ya tadi ya. Ketika segmennya ditambah jadi 4, errornya jadi lebih kecil lagi, jadi 1,04 gitu ya. Kan yang aturan trapesium juga sama ya. Kalau kita bandingkan antara single application dengan multiple application, itu kan lebih akurat yang multiple application ya, karena kita memperhitungkan banyak titik atau segmennya lebih banyak gitu ya. Nah begitupun dalam aturan sepertiga Simpson ini, karena yang single application aja udah 16% gitu ya. Ketika ditambah segmennya 2 atau sekali lagi sekali lagi aturan Simpsonnya atau segmennya jadi 4, akurasinya jadi 1%. Apalagi kalau segmennya kita tambah lagi 2 lagi, pasti lebih akurat gitu. Jadi partisinya N-nya bukan 4 tapi 6 gitu ya. Tinggal 0,8 dibagi 6 itu pasti lebih akurat. Nah, coba kita lihat, ini ada hal yang penting. Contoh sebelumnya ini mengilustrasikan bagaimana penerapan aturan sepertiga Simpson ini beberapa kali ya, atau yang multiple, itu menghasilkan hasil yang sangat akurat katanya. Nah, dengan alasan ini terlihat bahwa aturan sepertiga Simpson itu lebih superior ya, lebih unggul dibandingkan dengan aturan trapesium ya. Akan tetapi seperti disebutkan sebelumnya,
aturan sepertiga Simpson itu punya keterbatasan. Nah, di sini it is limited to, jadi si aturan sepertiga Simpson ini terbatas hanya untuk kasus di mana keterbatasan pertama nih ya. Untuk kasus di mana the values are equispaced. Ketika nilai-nilainya itu jaraknya sama gitu ya. Jaraknya sama itu maksudnya gini, antara titik ke satu dengan titik berikutnya dan berikutnya itu jaraknya sama, ya kan? Misalnya 0, 0,2 tadi ya, 0,4, 0,6, 0,8 itu kan jaraknya sama ya, h-nya ya. Dan jadi maksudnya gini, kalau titik-titiknya diketahui dengan jarak yang beda-beda, itu nggak bisa dipakai gitu ya, aturan sepertiga Simpson. Itu syarat yang pertama ya, harus sama. Terus kekurangan berikutnya, aturan sepertiga Simpson ini hanya bisa digunakan pada situasi di mana banyaknya segmennya itu adalah genap dan banyaknya titiknya ganjil, and an odd number of points, artinya banyaknya titiknya itu genap. Nah, sebagai akibatnya nanti akan dibahas di bab berikutnya atau di section berikutnya, an odd segment even point formula. Jadi odd segment even point, gimana kalau banyaknya segmennya itu ganjil dan banyaknya titiknya itu genap gitu. Maksudnya gimana cara mengatasinya kalau kita menghadapi situasi seperti itu, gitu maksudnya. Kan yang sepertiga Simpson ini hanya untuk segmennya genap, titiknya ganjil ya. Kan titik itu kan banyaknya segmen ditambah satu ya. Jadi kalau segmennya genap berarti titiknya kan ganjil, iya kan? Nah, maksud dari pernyataan ini gimana kalau kita dihadapi pada situasi segmennya itu bukan kita yang menentukan gitu, segmennya itu udah ada, ini diketahui beberapa titik gitu ya, dan ternyata titiknya itu nah ini segmennya itu ganjil, titiknya banyaknya titiknya itu genap. Nah, yang kemudian disebut dengan ini aturan 3/8 Simpson ya, yang nanti akan digunakan bersamaan dengan sepertiga ini. Jadi sepertiga ini nanti akan tetap dipakai. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya?